Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah. Sebelumnya, sebelum kami mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah, ada beberapa nama kelompok. Yang pertama, Ahmad Iqbal Jadim, yaitu saya. Dan yang kedua adalah teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Abil Farhan. ya, itu dia. Ya. Yang pertama adalah pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari tiga kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lain. Ya, yang kedua ada fungsi karya tulis ilmiah. Apa saja fungsi karya tulis ilmiah itu? Yang pertama ada fungsi untuk pendidikan. Fungsi untuk pendidikan yaitu pada saat menulis berada di bangku sekolah menengah ke atas, penulis pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Dari sini penulis belajar banyak tentang dasar penulisan, mengajak penulisnya untuk berpikir kritis, menuliskan pemikiran atau hasil cobaan ilmiah, kemudian mempertanggungjawabkan hasilnya. Ya, yang kedua adalah fungsi untuk penelitian. Ya, fungsi dari penelitian karya tulis ilmiah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Setelah memperoleh data-data yang akurat, diolah, disimpulkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan. Ya, yang ketiga adalah fungsi fungsional, yaitu fungsi fungsional berarti karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengembangan pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga ada karya tulis ilmiah. Manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, manfaatnya adalah dapat melatih pengembangan keterampilan membaca efektif. Yang kedua, sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan. Dan yang ketiga, mendapatkan kepuasan intelektual. Yang keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang kelima, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. Yang keenam, sebagai peningkatan perorganisasian fakta dan data secara sistematis. Dan yang terakhir, dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Ya, itu tadi adalah manfaat-manfaat dari karya tulis ilmiah. Selanjutnya ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada artikel. Artikel adalah sebuah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, serta menghibur pembacanya. Biasanya, artikel memiliki panjang kalimat dengan jumlah kalimat tertentu. Biasanya dibuat untuk keperluan publikasi, surat kabar, media sosial, kanal digital, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua ada makalah. Makalah adalah jenis karya tulis yang bersifat ilmiah. Biasanya makalah ditulis untuk keperluan terkait dengan pendidikan. Dalam penyusunannya, diperlukan data pendukung dari hasil observasi lapangan dari sebuah masalah dalam penelitian.
Data yang terkumpul diperlukan untuk mencari penyelesaian masalah dalam penelitian. Biasanya makalah ini disampaikan dalam seminar, simposium, atau uji materi. Ya. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa terata 1 atau S1 yang membahas fenomena atau permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah yang berlaku. Nah, dan yang keempat ada work paper. Work paper atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kertas kerja. Merupakan jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Biasanya work paper berisi catatan-catatan auditor, berisi prosedur audit yang digunakan, metode uji yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat berdasarkan auditnya. Yang kelima, ada paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan data serta argumen yang tingkat kevalidannya kuat. Paper juga biasanya disebut sebagai ringkasan atau penelitian yang telah dibuat. Jika banyak perbedaan antara paper dan makalah, hanya sistematik penulisannya yang pembahasannya yang berbeda. Hasilnya lebih singkat karena hanya terfokus pada analisis masalahnya saja. Yang berikutnya yang keenam ada tesis. Tesis kurang lebih serupa dengan skripsi pada mahasiswa setara 1 atau S1. Tetapi tesis menganalisis topik dengan lebih kompleks sehingga esensi ilmiahnya lebih kuat dan lebih kompleks jika dibanding dengan skripsi. Tesis dibuat sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar magister atau master yang ditempuh oleh mahasiswa pasca sarjana S2. Ya, selanjutnya ada disertasi. Disertasi adalah setingkat lebih tinggi dari tesis. Ada yang biasa disebut dengan disertasi karena setingkat lebih tinggi. Disertasi digunakan sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar doktor bagi program mahasiswa studi Stra 3 atau S3. Ya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Abil. Oke, saya lanjutkan dari Mas Rizky. Cara membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah peristiwa. Jika ingin karya tulis ilmiah kita diterima oleh pembaca, maka dibutuhkan ada suatu perencanaan yang baik. Yang kedua adalah ungkapan. Tahap ungkapan ini berisi mengenai pengungkapan data-data penunjang baik dari hasil penelitian, studi kasus, studi literasi, atau melakukan wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan dan juga bahan observasi. Yang ketiga ada analisis. Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Biasanya disebut sebagai olah data. Yang keempat adalah kesimpulan. Tahap kesimpulan menjadi jawaban dari untaian peristiwa yang muncul dalam perancang penulisan sebuah karya tulis ilmiah. Selanjutnya, Mas Rizky. Ya, sudah. Mohon maaf, koneksi internet tidak stabil. Ya, apakah sudah? Ya, Mas Rizky, nggak apa-apa. Selanjutnya adalah struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah halaman judul. Judul karya diangkat berdasar tema dari karya tulis ilmiah yang akan dibuat.
Yang kedua adalah abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi suatu karya tulis ilmiah. Abstrak berfungsi memberikan penjelasan kepada pembaca agar secara cepat pembaca memahami isi, maksud, dan tulis karya tulis ilmiah tersebut. Yang ketiga ada pendahuluan. Dari dasar kata pembentuknya, kita tahu bahwa pendahuluan ini berada di depan sebagai pemberi salam untuk pembaca. Yang keempat adalah kerangka teoritis. Dari asal katanya, kerangka berasal dari kata rangka yang berfungsi sebagai penyangga, pilar, garis besar, atau konsep. Sedangkan teori adalah suatu pendapat atau argumen yang didapat berdasar penelitian atau penemuan yang didukung oleh data atau fakta penunjang. Yang kelima, metode penelitian. Untuk mengembangkan kerangka yang telah dibuat terlebih dahulu harus ditentukan metode penelitiannya. Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif. Metode kualitatif secara garis besar berfokus pada analisa dan riset yang mendalam. Yang keenam ada pembahasan. Pembahasan menjadi pembagian yang paling panjang pada penulis karya tulis ilmiah. Pembahasan berfungsi menjelaskan tujuan, manfaat, metode, kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai dengan data-data yang diperoleh. Yang ketujuh ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan selalu berada di bagian akhir di bagian akhir sebuah karya tulis ilmiah yang berisi pendapat dari penulis atas semua yang telah dibahas. Yang kedelapan ada daftar pustaka. Ya, gimana Mas Abil? Jaringannya nge-lag, Mas. Ada gangguan internet. Iya, iya, iya. Yang selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sebuah daftar yang berisi sumber teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Penulis daftar pustaka biasanya dituliskan dengan format nama penulis, judul tulisan, nama penerbitnya, identitas, dan kapan diterbitkan. Selanjutnya Mas Rizky. Ya, ya ternyata Oh, sudah sampai di sini. Sudah habis ya, teman-teman ya. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.